Kenalin, ini gua Fadli. Gua sadar diri gua ini jelek. Yang mau sama gua ya cuma satu, pacar gua. Walau gitu, gua direktur utama sob. Tuh lihat teman gua, namanya Hilmi. Emang sih badannya keker, tiap hari aja nge-gym. Tapi kalau soal cewek, natap cewek aja gak berani. Walaupun gitu, dia manajer pemasaran bro. Noh lihat, paling ganteng dia, namanya Asril. Gua aja kalah kalau soal deketin cewek. Dia fuckboy, banyak cewek yang suka sama dia. Tapi dia tetap bawahan gua. Job dia sebagai manajer kepariwisataan dan destinasi. Sombong amat. Nah, bosen kan cowok mulu? Ini dia, kenalin. Cewek rekan kerja gua, namanya Anissa. Anissa Cibi. Dia jomblo guys. Bisa ambil antrian, datang aja ke Pikas. Tanya bagian HRD. Catet ya. Nah, ini dia yang paling gua demen. Namanya Iren. Dia sekretaris. Tiap hari dia sama gua. Suka sih gua sama dia, tapi sayang istri orang. Aduh, udah galau mulu gara-gara Iren. Nih, kenalin cewek terakhir di tim gua. Anak gunung dia. Jadi Lolo yang mau ngajak jalan dia. Siapin tuh stamina yang lebih. Kalau perlu minum obat kuat Purwaceng. Namanya Arum, bagian manajer keuangan dia. Jadi lo yang dapet dia, dijamin deh aman keuangannya. Permisi Pak. Ya silakan masuk. Mohon maaf Pak, izin saya mau menyerahkan berkas laporan pengunjung beserta pendapatan hasil bulan Desember. Ya ini saya terima kasih. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Nanti pukul 10 kita kumpul untuk agenda perencanaan tahun 2021. Baik Pak. Semoga ya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. She told me you nobody knew I put you first. For you man as
Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita akan membahas evaluasi pada tahun kemarin 2020 dan ingin menyampaikan plan-plan 2021. Dan untuk kita membahas pertama kali adalah bagian keuangan, bisa diberikan laporan pada bulan Desember terakhir tahun lalu. Silahkan. Baik Pak, mohon maaf sejauh ini berhubung untuk pengunjung sedikit berkurang dan pendapatan kita juga mengalami penurunan. Kalau menurut saya sih, mungkin nanti kita bisa disiasati dengan kita mencari cara dengan kita mencari pendapatan lain selain dari pendapatan utama kita yang ini. Gimana Pak? Kalau menurut saya begitu. Ya, memang benar yang disampaikan Bu Arum. Kita harus memilih destinasi lain selain destinasi saat ini, dan kita harus saling menjaga protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Untuk yang disampaikan Bu Arum, saya sangat setuju sekali. Apakah ada pendapat lain yang bisa diungkapkan selain destinasi lain, itu apa solusi yang lainnya bisa disampaikan? Mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Ya, silakan Pak Asril. Mungkin dari saya ada sedikit strategi yang ingin disampaikan oleh saya kepada Bapak. Yang pertama itu, untuk strateginya setidaknya dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan dari bulan yang lalu ke bulan yang akan mendatang gitu Pak. Jadi rencana dari saya Pak itu memfokuskan kepada restoran kita Pak, yang mana sekarang juga mulai terlihat sepi pengunjung dari luar sana ke Pikasnya gitu. Karena pada dasarnya restoran ini akan banyak pengunjung apabila pengunjung rafting itu juga banyak, seperti itu. Jadi untuk pengunjung restoran itu tergantung pada pengunjung raftingnya kita pun juga. Tuh. Nah, dengan begitu kita bisa buat program untuk delivery order menu yang ada di restoran tersebut. Ya, oke, jadi di sini itu tantangannya menurut saya itu adalah untuk bagian resto, menurut saya itu kita bisa membuat renovasi seperti kayak menu makanan, terus seperti menu minuman, dessert dan lain-lain. Nah, yang kekinian dan mudah menarik. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan strateginya untuk kepada Bapak. Ya, saya tampung masukan dari Bapak Asril. Tadi jenengan mengungkapkan strategi untuk penambahan DO ya, delivery order. Apakah itu tidak akan menambah budget kita, sedangkan saat ini adalah masa pandemi? Buat kedepannya, pandemi kan belum tahu kedepannya hilang apa masih panjang. Buat personalia gimana untuk penambahan DO? Apakah itu efektif? Apa bisa malah menambah beban buat kita? Gimana menurut jenengan? Baik Pak, menurut saya untuk penambahan karyawan mungkin itu untuk saat ini tidak efektif, karena itu juga akan menambah biaya juga untuk kita. Jadi kalau menurut saya itu lebih baiknya, karena saat ini untuk wisata kan kita tutup karena keadaan ini dan karena PSBB, mungkin bisa disiasati dengan kita memanfaatkan karyawan yang di wisata itu untuk dijadikan karyawan sebagai jasa pengantar atau delivery order tersebut. Setuju sekali dengan pendapat Bu Nisa. Itu sangat baik sekali dan sangat efisien menurut saya. Ya, bisa dicontoh strategi dari Bu Nisa ini nanti kita akan kembangkan lagi biar di pandemi ini, di PSBB ini kita tidak jatuh dan masih stabil dengan pemasarannya. Ada pendapat lain selain dari Bu Nisa? Silahkan kalau ada pendapat lain. Mohon maaf Pak, saya izin menambahkan bagaimana kalau karyawan kita itu ikut serta mempromosikan lewat media sosial Pak. Ya, untuk Bapak Hilmi sangat bagus idenya.
saya bisa terima. Nanti saya pikirkan kembali untuk itu efektif apa tidak. Ya, selanjutnya apakah ada lagi, nanti saya kumpulkan strategi-strateginya. Silakan kalau ada tambahan lagi, kita waktunya udah lama ini. Yuk. Baik Pak, mohon maaf. Saya izin menambahkan, mungkin ada strategi tambahan lagi, yaitu dengan cara gelar menu. Dimana nanti di situ untuk bagian restoran sendiri nanti bisa membuat inovasi menu itu dan nanti bisa dipromosikan. Di situ nanti kita bisa memanfaatkan karyawan kita, beberapa karyawan kita untuk menjadi modal dalam proses gelar menu itu. Nah, dan lebih baik juga kita bisa memanfaatkan duta wisata di Banjarnegara ini untuk ikut serta dalam gelar menu tersebut, agar wisata kita ini dan restoran kita ini bisa terkenal di Banjarnegara dan kota yang lainnya. Bahkan bisa diunggah di media sosial seperti IG Banjarnegara atau mungkin bisa di YouTube dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih dari saya. Mungkin tambahan saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nisa dan rekan-rekan semua. Sementara cukup masukan dari kalian-kalian, saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, yang dari Bu Nisa yang sangat saya pilih itu dari gelar menu. Nah, untuk yang saya pilih, dimohon untuk tugas kalian dan kekompakan kalian untuk dijalankan perannya masing-masing dari yang mengajukan strategi itu. Ya, sekian cukup dari saya. Semoga Pikas ini bisa berjalan dengan baik di pandemi ini. Terima kasih atas waktunya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kalinya kita akan tos yel-yel kita dari dulu ya. Ayo kita tos. Banjarnegara, asik-asik, jos. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh dengan motivasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku. Melangkah satu demi satu untuk masa depan. Suasana Banjarnegara yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang belajar, berproses, dan menempa diri. STIE Taman Siswa Banjarnegara, kampus yang penuh inspirasi. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai B dari BAN PT. Dan mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara sangat beragam. Ada 2 program studi yang dimiliki oleh STIE Taman Siswa Banjarnegara. Yang pertama, program studi akuntansi S1. Yang kedua, program studi manajemen S1. Dan perlu kalian ketahui, semua program studi sudah terakreditasi B. Ada juga keunggulan dari STIE Taman Siswa Banjarnegara. Yang pertama, kampus yang sudah terakreditasi B. Yang kedua, lokasi strategis karena terletak di pusat kota. Yang ketiga, dosen profesional yang menunjang dalam proses pembelajaran. Yang keempat, biaya yang terjangkau. STIE Taman Siswa Banjarnegara juga menyediakan beasiswa untuk teman-teman yang akan mendaftar di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Dan ada juga banyak unit kegiatan mahasiswa. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Student today, leaders tomorrow.